akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita, muatan pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, dan IPA. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, muatan pelajaran PPKN, siswa dapat mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara. Untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia, siswa dapat menjelaskan isi teks media cetak sesuai peta konsep. Untuk muatan pelajaran IPA, yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi macam-macam perpindahan panas. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan contoh perpindahan panas dalam kehidupan sehari-hari. Subtema 2, muatan pelajaran PPKN, materi hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang tidak terpisahkan. Ada hak, maka di sana juga ada kewajiban. Sebagai warga negara Republik Indonesia, hak dan kewajiban warga negaranya diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang termasuk dalam hak warga negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain adalah sebagai berikut. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Terdapat pada pasal 27 ayat 1. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Terdapat pada pasal 27 ayat 2. Setiap warga negara berhak dalam usaha pembelaan negara. Terdapat pada pasal 30 ayat 1. Setiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya terdapat pada pasal 28. Selanjutnya, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai terdapat pada pasal 29 ayat 2. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran terdapat pada pasal 31 ayat 1. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dari serangan musuh terdapat pada pasal 3. Selain mengetahui hak warga negara, kita pun harus tahu tentang kewajiban kita sebagai warga negara. Ada kewajiban yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, karena menyangkut hak orang lain. Ada juga kewajiban yang bersifat pribadi. Berikut adalah beberapa contoh kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Terdapat pada pasal 23A. Yang kedua, setiap warga negara wajib menaati serta menjunjung tinggi dasar negara hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Terdapat pada pasal 27 ayat 1. Yang ketiga,
setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Terdapat pada pasal 30 ayat 1. Selanjutnya, kewajiban sebagai warga negara. Yang keempat, setiap warga negara wajib untuk menghormati hak asasi orang lain dan menjunjung tinggi moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Yang kelima, setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Dan yang keenam, setiap warga negara wajib untuk mengikuti pendidikan dasar yang sepenuhnya dibiayai oleh negara. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia, tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita. Kali ini akan membahas tentang media cetak. Salah satu media cetak yang mengandung banyak informasi adalah buku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, buku adalah kumpulan kertas atau bahan lain yang dijilid di salah satu sisinya dan berisi tulisan atau gambar. Pada zaman kerajaan di Indonesia, buku disebut juga dengan kitab yang berisi tentang peristiwa atau hasil pemikiran seorang penulis. Langkah-langkah untuk menjelaskan isi teks media cetak. Yang pertama, perhatikan judul teks media cetak. Yang kedua, bacalah teks dengan seksama. Ketiga, temukan informasi penting beserta kata kunci dalam setiap paragraf. Empat, pahamilah setiap informasi penting yang sudah ditemukan, kemudian bisa melihat artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau Kamus Umum Bahasa Indonesia. Dan yang kelima, tuliskan kembali informasi penting dan kata kunci yang sudah dipahami dengan bahasamu sendiri. Contoh teks isi media cetak. Perpindahan panas atau kalor. Pernahkah kamu membantu ibumu memasak sayur? Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Hal penting apakah yang ditemukan di dalam penggalan teks tersebut? Contohnya adalah kata api. Api menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya panas atau cahaya yang terbakar. Jadi, simpulan yang dapat diambil dari materi kali ini adalah dalam memahami teks media cetak, kita harus membacanya dengan seksama dan mengetahui artinya agar dapat memahami informasi penting yang ada dalam teks. Muatan pelajaran IPA tentang perpindahan panas. Pernahkah kamu membantu ibu memasak sayur? Tahukah kamu mengapa
api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran di dalamnya menjadi matang? Ternyata, ketika memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian, panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Selanjutnya, letak matahari dari bumi sangat jauh. Akan tetapi, panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke bumi, sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Kedua peristiwa tadi membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Panas dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Lalu, bagaimana cara panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Kira-kira apa perbedaan dari ketiganya ya? Mari kita simak dalam penjelasan berikut ini. Cara perpindahan panas yang pertama adalah konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas tanpa disertai dengan perpindahan bagian zat perantara. Umumnya terjadi pada zat padat. Agar kamu lebih mudah memahami peristiwa konduksi, perhatikan gambar kegiatan berikut. Peristiwa konduksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet. Buku yang dipindahkan secara estafet kita umpamakan sebagai kalor atau panas. Dan orang yang memindahkan diumpamakan sebagai zat perantaranya. Maka ketika buku dipindahkan secara estafet, maka yang berpindah hanya buku saja. Sedangkan orang yang memindahkan tetap diam di tempat dan tidak berpindah. Begitu pula dengan peristiwa konduksi. Hanya kalornya saja yang berpindah, namun zat perantaranya tetap. Berikut adalah beberapa contoh peristiwa perpindahan panas secara konduksi. Yang pertama adalah kegiatan pada saat membuat teh. Saat membuat teh dan memegang salah satu ujung sendok, lama-kelamaan ujung sendok akan terasa panas. Yang kedua, kegiatan pada saat menggoreng. Pada saat menggoreng, ujung spatula yang dipegang akan terasa panas, walaupun ujungnya tidak bersentuhan dengan api kompor secara langsung. Yang ketiga adalah pada saat penggunaan setrika. Ketika setrika dihubungkan dengan arus listrik, maka arus listrik akan mengalir melalui elemen pemanas, sehingga panas akan berpindah ke alas besi setrika. Cara perpindahan panas yang kedua adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai perpindahan bagian zat perantaranya. Umumnya terjadi pada zat cair dan gas. Agar kamu lebih mudah memahami peristiwa konveksi, perhatikan gambar kegiatan berikut. Peristiwa konveksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan setumpuk buku dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ketika kamu memindahkan buku tersebut ke tempat lain, tentu kamu akan ikut bersama dengan buku-buku tersebut. Jika buku-buku itu diumpamakan sebagai energi panas, maka kamu adalah zat perantaranya. Begitu pula dengan peristiwa konveksi. Perpindahan kalor akan disertai dengan perpindahan zat perantaranya secara bersamaan. Berikut adalah beberapa contoh dari peristiwa perpindahan panas secara konveksi. Yang pertama adalah kegiatan pada saat merebus air. Air yang letaknya dekat dengan api akan mendapatkan panas, sehingga membuat air lebih ringan. Air kemudian akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air di atasnya, dan seterusnya. Yang kedua adalah
peristiwa terjadinya angin darat. Angin darat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut, sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara di darat akan menggantikan posisi udara yang naik. Yang ketiga adalah peristiwa terjadinya angin laut. Angin laut terjadi karena pada siang hari daratan lebih cepat panas dibandingkan di laut, sehingga udara di darat akan naik dan udara dari laut akan mengalir ke darat menggantikan tempat udara yang naik. Cara perpindahan panas yang ketiga adalah radiasi. Kalor dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi, karena udara yang terdapat dalam atmosfer termasuk konduktor yang paling buruk. Kalor dari matahari juga tidak dapat menghantarkan panas secara konveksi, karena antara matahari dan bumi terdapat adanya ruang hampa yang tidak dapat dihantarkan kalor. Sehingga kalor dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat perantara, namun melalui pancaran atau yang kita sebut sebagai perpindahan panas secara radiasi. Berikut adalah beberapa contoh peristiwa perpindahan panas secara radiasi. Yang pertama adalah kegiatan pada saat menyalakan api unggun saat berkemah. Panas dari api unggun akan sampai ke tubuh dan menghangatkan tubuh tanpa perantara, karena api dapat memancar dan memberikan panas ke tubuh. Yang kedua adalah proses pengeraman ayam menggunakan bola lampu. Energi panas yang dihasilkan bola lampu akan memancar dan menghangatkan telur. Yang ketiga adalah menjemur pakaian di bawah cahaya matahari. Energi panas dari sinar matahari akan memancar dan membuat air dalam pakaian menguap sehingga dapat mengeringkan pakaian. Kalor atau panas dapat menguntungkan maupun merugikan. Berikut adalah beberapa contoh keuntungan dan kerugian dari perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, perpindahan kalor secara konduksi pada saat merebus air. Keuntungan yang didapatkan adalah air akan lebih cepat mendidih, sedangkan kerugiannya adalah logam aluminium lebih cepat panas, sehingga bahaya jika disentuh secara langsung. Untuk itu, sebagai tindakan antisipasi, dianjurkan memegang gagang yang dilapisi bahan isolator seperti ebonit atau dapat menggunakan sarung tangan atau kain untuk memindahkan panci dari kompor. Yang kedua, perpindahan kalor secara konveksi dalam aliran air saat peristiwa air mendidih. Keuntungan yang didapatkan adalah air lebih cepat panas karena aliran air panas menyebar dari dasar ke seluruh bagian wadah. Sedangkan kerugiannya adalah letupan dari air mendidih berbahaya jika terkena tubuh. Untuk itu, sebagai tindakan antisipasi, dapat menggunakan tutup panci pada saat memasak air atau dengan cara meletakkan tubuh agar tidak terlalu dekat dengan air saat memindahkan panci. Yang ketiga, perpindahan kalor secara radiasi saat pancaran sinar matahari mengenai tubuh. Keuntungan yang didapatkan adalah tubuh akan terasa hangat saat terkena sinar matahari. Sedangkan kerugiannya adalah jika kondisi matahari sedang terik, kita akan merasakan kepanasan. Untuk itu, sebagai tindakan antisipasi, dapat menggunakan payung atau topi untuk melindungi tubuh dari paparan sinar matahari secara langsung. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran hari
ini. Tetap semangat dan patuhi protokol kesehatan yang ada. Wassalamualaikum